Shalom, saudara-saudari. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 6 Februari 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 15 ayat 3 sampai ayat 4. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita demikian. Kejadian 15 ayat 3 sampai ayat 4. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi janji yang diimani. Saudara-saudari, biasanya pada awal pemilihan pejabat di negeri kita, selalu mereka mendapat kesempatan untuk berkampanye, menebar janji sebagai landasan kerjanya bila dia menduduki jabatan yang dikehendakinya itu nanti. Teringat pada awal presiden kita, Presiden Jokowi, pada Oktober 2014. Setelah dia dilantik menjadi presiden, maka dia dicecar oleh wartawan. Menanya apa prioritas yang dia mau lakukan setelah dia menjabat presiden baru ini. Diharapkan oleh para wartawan ini, Jokowi akan menyampaikan prioritas-prioritas kerjanya. Mungkin 3 atau 4 poin yang menjadi perhatian besar dalam melakukan tugasnya sebagai presiden. Tetapi Bapak Jokowi mengatakan yang akan dia lakukan sebagai presiden nanti setelah itu ialah kerja, dan kerja. Ini yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Terlihat hingga saat ini beliau terus bekerja. Terlihat juga apa yang dia kerjakan, baik secara fisik, infrastruktur, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan dia mampu melakukannya. Pejabat selalu berjanji sebelum menjabat jabatan itu dalam kampanyenya. Dia berjanji melakukan satu hal atau banyak hal. Tetapi tidak sedikit juga pejabat yang tidak melakukan seperti yang dijanjikan. Tentu dengan alasan yang dia hadapi sehingga tidak terlaksana janjinya itu. Saudara-saudari, Alkitab adalah 2 bagian besar Alkitab kita ini. Janji Allah, yaitu Perjanjian Lama atau sering disingkat dengan PL, dan Perjanjian Baru atau PB. Bagaimana Tuhan memenuhi janjinya itu? Dalam PL, pengutusan juru selamat telah dipenuhinya dengan mengutus Yesus Kristus. Terlaksana janjinya. PB telah tergenapi, yaitu Yesus Kristus telah menebus dosa dunia dengan mengorbankan dirinya dan menang. Tetapi kita masih menantikan janjinya bahwa dia akan datang kembali
bahkan dikatakan datang segera, menggenapkan semua janji Allah dengan langit baru dan bumi baru, dan kita akan dihimpun di kota Allah yang diberi nama Yerusalem baru. Saudara-saudari, janji para pejabat yang kita singgung tadi, kita nantikan segera selama dia masih menjabat jabatan itu. Bahkan kita bisa kalkulasi apakah janjinya itu mungkin atau tidak. Kenapa gagal atau memang berhasil, kita bisa kalkulasi sendiri. Tetapi tidaklah demikian janji Tuhan. Janji Tuhan dalam kuasanya yang tidak mungkin kita kalkulasi dari segi apapun yang kita pikirkan. Seperti kuasa Allah menciptakan alam raya ini dari tidak ada menjadi ada tanpa bahan dasar. Demikian Allah menebar janji kepada Abram, yaitu dia harus pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah kemudian, dan Allah berjanji akan memberkati dia dan akan menjadikan Abram yang diberi nama baru Abraham menjadi bangsa yang besar. Abraham setuju dengan janji itu dan melakukan seluruh yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang dia terima. Inilah akta perjanjian Abraham dengan Allah. Saudara-saudari, Abraham dengan segala keberadaannya, antara lain istrinya mandul, sudah mati pucuk. Tetapi Abraham percaya akan janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa, dia akan menjadi bapa bangsa yang besar. Dia menunggu dan menunggu, waktu berjalan terus, tetapi janji Tuhan yang dia tunggu itu tidak kunjung tiba. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga hambakulah nanti yang menjadi ahli warisku." Tetapi datang firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Saudara-saudari, Tuhan tidak lalai akan janjinya. Pada waktu dan cara Tuhan, janji itu digenapinya pada masa tua Abraham, dan Ishak lahir dari Sarah yang mandul itu. Saudara-saudari, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, bagi Anda, mana yang lebih penting, perjanjian lama atau perjanjian baru dari Alkitab kita ini? Yang kedua, apakah janji Tuhan yang Anda pegang, janji Tuhan yang Anda pegang, yang telah digenapinya bagi Anda? Yang ketiga, bagaimana sikap Anda dengan janji Tuhan Yesus yang berkata, "Aku akan datang segera"? Bagaimana sikap Anda dengan janji ini? Mari berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan selalu pasti digenapi, baik bagi kami secara pribadi, baik kepada jemaat Tuhan, kepada dunia ini. Kami memegang banyak janji dalam hidup yang kami hadapi. Demikian juga kami banyak berjanji, terutama kepada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami
untuk setia memegang janji Tuhan, dan kiranya Roh Kudus juga menolong kami agar kami setia memenuhi janji-janji Tuhan kepada kami sebagai anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.